Baik, kita akan langsung mulai saja kajian malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Tayyib, syukran ihtimamikum fi hadzal lail wa insyaallah fi hadzal lail sanastamiru dirasatana fi maddatina an qawaidil lughah al-arabiyyah. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali materi kajian kita tentang kaidah bahasa Arab. Nah, haya bina an nabda hadhil muhalaqah bidu'a Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Thayyib, al-an idzan haya bina nabda. Mari kita akan mulai langsung pada kajian tentang al-maf'ulu li ajlihi. Nah, ini untuk kajian saat ini kita akan masuk kajian tentang maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli ini adalah kalau di dalam konteks bahasa Indonesia adalah kata keterangan alasan atau kata keterangan sebab kejadian. Jadi maf'ul li ajli ini menerangkan keterangan atau keterangan itu menerangkan kejadian itu dilakukan karena motifnya apa, atau dia itu dilakukan karena alasan apa. Nah, untuk maf'ul li ajli ini kita baca dulu pada bagian definisinya ya. Yang mau mencoba membaca definisi boleh silakan mengacungkan tangan. Ini definisinya ya pendek. Silakan boleh dibaca terlebih dahulu. Ada yang mau baca? Silakan. Ini nggak apa-apa ya, salah juga. Bapak Gunawan atau siapa? Silakan. Bismillah, saya dicoba. Mangga. Al-maf'ulu li ajlihi. Al-maf'ulu li ajlihi masdarun qalbi Qalbiyun. qalbiyun yadhkuru li bayani sababin al-fi'li. Iya, sababil fi'li. Sababil fi'li. Nahwu wala taqtulu auladakum khosyata imlakum. Imlakin. Mudah-mudah pilih. Imlakin. Khosyata Imlakin. imlakin. Cukup, Ustaz? Oke. Nah, baik, nah kita terjemahkan. Maf'ul li ajli itu masdarun adalah suatu masdar ya. Jadi tentu harus masdar. Tidak boleh di luar masdar. Tetapi sifatnya masdarun qalbiyun. Apa yang dimaksud qalbiyun ini? Maksudnya masdarnya itu harus maknanya itu makna pekerjaan hati. Gitu. Maka istilahnya di sini masdarun qalbiyun atau masdar yang masdarnya berasal dari pekerjaan hati. Dan ini adalah suatu kemestian ya untuk maf'ul li ajli itu. Kenapa harus masdarnya dari pekerjaan hati? Karena kan ini li ajli. Li ajli itu kan sebab motivasi suatu pekerjaan. Kan namanya motivasi alasan berbuat, tentunya hati kan itu urusannya. Maka disebutnya masdarun qalbiyun. Harus masdar yang berupa pekerjaan hati atau qalbiyun di sini yang bersifat pekerjaan hati gitu. Masdarun qalbiyun. Dari kolbun ya, asal dasar katanya masdarun qalbiyun. Jadi maf'ul li ajli masdarun qalbiyun adalah suatu masdar yang bersifat pekerjaan hati. Maksudnya secara maknanya ya, secara masdarnya juga begitu. Yuzkaru libayani sababil fi'li. Disebutkannya masdar tersebut, maksudnya gitu ya, libayani sababil fi'li, untuk menjelaskan sebab pekerjaan. Nah, itu. Jadi karena harus pasti ya kalau sebab pekerjaan itu kan motivasi. Jadi motivasi itu adanya di hati. Makanya masdarnya
bersifat masdarun qalbiyun. Kalau masdar goer kolbi itu nggak bisa ya jadi maf'ul li ajli. Nanti ada contohnya bagaimana masdar yang goer kolbi. Bagaimana masdar yang bukan pekerjaan hati banyak ya. Seperti masdar yang bukan pekerjaan hati itu apa? Duduk, berdiri, lari, terus membuka, menutup kan itu pekerjaan-pekerjaan yang biasa itu bukan pekerjaan apa namanya kolbi. Yang pekerjaan kolbi itu seperti sedih, takut, khawatir, cinta, ya, benci itu kan yang disebut apa namanya kolbiyun, Rindu. pekerjaan-pekerjaan yang bersifatnya hati. Ya. Nah di sini ada contohnya. Wala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin. Wala taqtulu apa terjemahnya? Dan janganlah kamu membunuh kalianmu. Janganlah, betul sekali. Dan janganlah kamu Khasyata membunuh imlaqin. anak-anakmu. Betul. Dan lanjutkan khasyata imlaqin karena takut imlakin teh. Imlaqin itu sengsara atau miskin? Sengsara atau miskin. Jadi wala taqtulu dan janganlah kalian membunuh auladakum anak-anak kalian khosyata imlakin. Nah, inilah maf'ul li ajlihnya itu khosyata. Di sini. Yaitu pertama dia mansub ya dan juga masdar. Masdarnya tidak sembarangan masdar, tetapi apa masdarnya sebutnya? Masdar kolbiyun. Ya, masdar kolbi, masdar yang bersifat pekerjaan hati. Itu inti dari maf'ul li ajli itu pasti kalau ada masdar didahului dulu oleh fi'il, kemudian itu masdarnya bermakna masdar kolbi, masdar pekerjaan hati dan mansub. Itu tidak akan jauh dia itu kemungkinan besar adalah maf'ul li ajli. Sehingga terjemahannya itu dikarenakan, disebabkan. Nah, gitu. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khosyata imlakin, dikarenakan atau disebabkan atau apalagi terjemahnya yang menjadikan motivasi disebabkan, dikarenakan. Ada lagi nggak terjemahan Indonesia yang sepadan selain itu? Kira-kira apa? Dikarenakan, disebabkan, karena ya, karena apa? Karena takut kemiskinan atau karena takut hidup tidak sejahtera. Khosyata imlakin. Nah, ini khosyatanya ini dari khosyatun, takut, khawatir. Nah, ini takut khawatir ini adalah masdarun kolbiun. Masdar yang berupa pekerjaan hati. Nah, itu ya. Jadi titik utamanya ini. Jadi dia harus berupa masdar kolbi. Nah, kita lanjut lagi di syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ada di bawah ini. Ada sekitar 5 ya, 5 syarat untuk suatu masdar boleh menjadi masdar kolbi. Baik, syarat yang pertama dulu, siapa yang mau membaca boleh, jangan takut salah ya, membaca bahasa Arab harus berani, biar nanti lebih mudah. Surutu nasbil maf'ul li ajlih. Nah, ini syarat-syarat nasabnya maf'ul li ajlih. Nomor 1 silakan boleh ada yang mau baca. Ayakuna mas daron. Silakan. Ya, betul. Fa ilam yakun masdaron lam yazuz. Ya. Nasbuhu. Nahu wal ardu wadu'aha lil anam. Iya, wal ardu wadu'aha lil anam. Nah, kita lihat di sini nomor 1 syaratnya itu ayyakuna masdaron. Bahwa harus masdar selalu untuk maf'ul li ajli itu. Tidak ada yang tidak masdar. Karena tidak boleh isim jamid. Karena kalau isim jamid ya bukan apa, dia tidak bisa menjadi maf'ul li ajli. Jadi isim itu ada isim jamid, ada isim mustaq. Nah, kalau isim jamid itu adalah seperti pintu, yaitu isim jamid. Itu maksudnya kata benda yang
sudah dari sananya begitu. Al-babu ya atau babun pintu, hizanatun lemari, kemudian maun air itu tidak berasal dari kata Jejak. kerja. Kata-kata yang jamid seperti itu tidak Yang boleh baku. menjadi maf'ul li ajli. Yang boleh menjadi maf'ul li ajli itu adalah isim mustaq yang masdar. Nah, jadi isim masdar itu sudah pasti dia adalah mustaq atau pecahan dari kata kerjanya. Nah, di sini seperti mana kita lihat ayakuna masdaron, dia harus selalu menjadi masdar. Fa ilam yakun masdaron, dan jika tidak menjadi masdar, lam yajuz nasbuh, Tidak boleh nasab. nasab. Nah, jadi tidak boleh menjadi maf'ul li ajli gitu alasannya kalau dia bukan masdar. Nahu contohnya Wal wal ardu ardu wada'aha lil ana, dan Bumi telah itu dijadikan wada'aha telah Allah dijadikannya telah menjadikannya untuk lil makhluk. anami untuk makhluk-makhluk. Nah, di sini anam ini tafsirnya adalah al jinnu wal Ringcu. insu. Nah, adalah manusia dan Jin. jin. Jadi al-anam itu secara makna adalah al jinnu wal insu. Itu anam ya. Jin dan Beda manusia. nanti lil insan berarti insan itu hanya manusia, atau lil jan berarti itu hanya untuk jin saja. Tapi kalau anam itu termasuk manusia dan Jin. jin. Kedua makhluk itu disebutnya anam ya. Nah, di sini tidak boleh kalau al-anam menjadi maf'ul li ajli ya. Kenapa? Karena dia isimnya jamid. Anam ini asalnya al-anamu. Al-anamu itu dua makhluk, yaitu manusia dan Ya, jin. jin. Dan dia bukan masdar. Karena tidak ada kata kerjanya. Tidak boleh. Jadi mudah ya memahaminya. Yang penting harus masdar. Tidak boleh yang di luar masdar. Berarti kalau yang di luar masdar, wado'aha lil anami ini harus menggunakan huruf jar gitu. Ada lam. Wado'aha lil anami gitu. Jadi di sini menggunakan jar majrur, tidak boleh mansub sebagai maf'ul li ajli, tidak boleh. Masuk ke nomor 2 syaratnya selain dia harus masdar, monggo silahkan. Ada yang mau membaca ke nomor kedua, Ibu Rosani mungkin atau siapa? Silahkan. Mau mencoba baca nomor 2? Atau Ibu Anissa, Umma Hisyam, boleh silahkan. Ayakuna masdar kolbian fa in yakun kolbian lam yajuz nasbahu lahu Nasbuhu, huruf fa'il. Lam yajuz nasbuhu. lam yajuz nasbuhu lahu jitu lil qiraati. Oke, syukron likiroatiki. Terima kasih atas bacaannya. Aya bina anu tarjim asyartu asani. Mari kita terjemahkan syarat yang kedua ini. Ayakunal masdaru. Masdar tersebut harus menjadi kolbian yang bersifat pekerjaan hati. Jadi itu hampir sama dengan kaidah yang tadi di awal ya. Dia harus selalu masdar. Yang pertama itu kan tadi. Dan yang kedua harus masdar kolbi. Fa ilam yakun kolbian, tetapi jika bukan pekerjaan hati, lam yajuz nasbu. Tidak boleh nasabnya sebagai maf'ul li ajli. Maksudnya tidak boleh dijadikan maf'ul li ajli. Nahwu contoh, jitu Lil qiraati. Saya datang. Saya telah Saya datang untuk membaca. Nah, al-qiraah itu pekerjaan asli, pekerjaan zohir, pekerjaan yang bisa kelihatan dan bisa dikerjakan langsung oleh jauh hari kita, oleh anggota badan kita. Untuk setiap kerja yang demikian tidak boleh dijadikan maf'ul li ajli, nggak bisa. Jadi nanti untuk analisis maf'ul li ajli itu dilihat ke terjemah juga ya. Ketika diterjemahkan, oh ternyata ini bukan pekerjaan hati, bukanlah dia itu termasuk maf'ul li ajli. Karena nomor 1 dan nomor 2 syarat maf'ul li ajli itu harus masdar dan juga harus kolbi, pekerjaan hati. Karena al-qiraah
membaca itu kan pekerjaan yang real, dia membacakannya langsung. Dohir. Berbeda dengan tadi seperti benci, cinta, nanti Takut. seperti suka, Iya. rindu, ya. Takut. Hal-hal yang bersifat hati itu masuk kepada maf'ul li ajli karena kan motivasi. Sehingga kalau al-qiraah, pekerjaan itu kan bukan motivasi, tetapi pekerjaan itu yang udah dikerjakan. Kerjakan. Maf'ul li ajli itu butuh menjawab motivasi Anda apa. Nah, itu. Jadi harusnya yang qalbi selalu. Itu nomor 2 ya, syarat untuk maf'ul li ajli harus selalu pekerjaan hati. Jangan pekerjaan asli. Jangan. Nggak bisa jadi maf'ul li ajli. Oke, nastamiru kita lanjutkan fi raqam asalis pada nomor yang ketiga. Hal minkum apakah di antara kalian yuridu ayyaqra'a asalis syarat yang ketiga? Silakan siapa? Mau Pak Udin lagi silakan Pak Udin nomor 3. Ayakunal masdaru qalbiyun muttahidan ma'al fi'li fil waqti fil waqt. Nah, Fa idza qulta safartu rohibatan robbatan. rohbatan fi talabil ilmi. Oke, satu lagi di bawah masih nyambung. Fastafaru wal ruhbatu hadasan Warrogbatu, rogbah, warohbah hadasa fi waqtin wahidin. Sahih. Wa amma idza qulta safartu lil ilmi fayajibul jarri li anna safar Jarru itu fa'il. fayajibul jarru li anna safara. Nah, iya. Hadasa itu hadasa. Hadasa fi tarikhin wal ilmu tuksalu taktulu fi tarihin akhar mutaakhirin waqtal safari waqtat safari. Kita terjemahkan yang bagian ketiga. Ayyakunal masdarul qalbiyyu muttahidan ma'al fi'li fil waqti. Bahwa masdar yang bersifat pekerjaan hati itu muttahidan, keadaannya itu harus bersatu ma'al fi'li fil waqti, dengan fi'ilnya pada waktu yang sama. Jadi maksudnya si pekerjaan hatinya itu adalah kesatuannya, jangan terpisah katanya gitu. Jangan terpisah waktunya atau kalimatnya pun jangan terpisah. Seperti apa kita lihat pada contoh. Fa idza qulta katanya. Pada contohnya ini, apabila engkau mengatakan safartu rogbatan fi tolabil ilmi, saya telah bersafar, telah bepergian, atau telah traveling ya. Rogbatan fi, ingat rogbatan menghadapi fi itu artinya mencintai. Kalau rogbatan menghadapi an itu membenci. Ya. Nah, ini rogbatan fi mencintai, rogbatan fi tolabil ilmi mencintai untuk mencari, menuntut ilmu. Nah, di sini alasannya kenapa pas safaru rogbatu hadasa fi waqtin wahidin. Kalau ini bisa menjadi maf'ul, maksud saya maf'ul li ajli, yang mananya rogbatannya ya. Ini boleh. Kenapa? Karena safar dan rogbah, antara kata safar tadi dan kata rogbah tadi, safar itu bepergian, rogbah itu kecintaan, hadasa, ingat ini ada alif. Ya. Hadasa itu keduanya terjadi. Alif itu maknanya dua. Hadasa keduanya terjadi, maksudnya rogbah dan safarnya keduanya terjadi fi waqtin wahidin, pada waktu yang sama juga gitu. Jadi memang untuk waktu, kalau untuk maf'ul li ajli itu harus kedua-duanya simetris pada waktu yang sama kejadiannya, tidak boleh pada waktu yang berbeda. Itu syarat dari maf'ul li ajli. Kalau itu kan pasti kita paham ya. Yang namanya motivasi itu kita melakukan sesuatu, tentunya motivasi itu untuk pekerjaan yang sedang dilakukannya itu juga. Kalau itu kan mudah ya memahaminya, logis lagi ya.
Hanya di sini dibeberkan saja secara teoritisnya saja gitu. Sebetulnya memahaminya mudah, tidak sulit-sulit amat ya. Nah, amma iza qulta nih, ini contoh yang berpisah waktu Yusuf. Amma iza qulta, adapun jika Anda mengatakan safartu lil ilmi. Nah, fayajibul jarru. Nah, kalau ini ketika kita mengatakan saya bepergian untuk ilmu ya, tidak ada qalbiyahnya di sini, fayajibul jarru, maka wajib dijar majrurkan, harus menggunakan li itu. Tidak boleh safartu ilman, nggak boleh safartu ilman. Karena ilman di sini nggak ada kedudukannya jadi apa, nggak boleh juga jadi maf'ul li ajli karena dia pertama bukan masdar qalbi ya, ilman itu. Kemudian dia juga tidak memiliki kriteria sebagai maf'ul li ajli ya. Nah, maka safartu lil ilmi ini wajib dimajrurkan. Li'anna saparo hadasa pitarihin, karena yang namanya safar atau tadi bepergian tadi ya, kata kerja safar terjadi, hadasa terjadi pitarihin pada satu waktu tertentu. Wal ilmu, dan kata ilmu tadi juga tahsulu terjadi pitarihin akhoro, pada waktu yang lainnya, mutaakhirin yang terakhir, an waktis safari dibandingkan waktu bepergian gitu. Jadi ini dianggap untuk kata safartu lil ilmi ini tidak memiliki waktu yang sama secara analisis bahasa. Safartu, saya telah bepergian, lil ilmi, untuk mencari ilmu, sedangkan mencari ilmu itu tidak jelas waktunya, mau kapan nggak jelas, dan dia juga tidak merupakan masdar qalbi, sehingga tidak cocok menjadi maf'ul li ajli. Apabila kalimat tersebut tidak cocok jadi maf'ul li ajli, wajib dimajrur. Itu aja. Wajib dimajrur. Ini posisi i'rabnya gimana? Posisi i'rabnya gimana? Ini tinggal langsung saja jarun wa majrurun. Ini langsung saja. Jar dan majrur saja. Karena kenapa? Jar dan majrur itu dia muta'alliq di dalam i'roban. Muta'alliq kepada apa? Kata kerja yang sebelumnya, yaitu kepada kata kerja ini. Jadi dia kondisinya muta'alliq. Jadi kata-kata yang muta'alliq itu pertama zorob. Zorob itu pasti dia muta'alliq kepada kata kerja yang sebelumnya. Begitu juga jar majrur seperti ini, lil ilmi. Nah, safartu lil ilmi, saya bepergian untuk ilmu. Mudhof ilaih juga dong. Mudhof ilaih juga. Iya. Kalau mudhof ilaih tidak bisa, Pak. Kalau mudhof ilaih itu dia terpisah hanya sebagai ma'rifah saja. Karena kan mudhof ilaih murni ma'rifah biasa. Ma'rifahnya bil idofah. Tapi yang boleh muta'alaq dan harus sebetulnya ya, menurut para ulama mayoritasnya muta'alaq itu wajib bagi jar majrur dan zorob. Jadi zorob punya muta'alaq, jar majrur juga punya muta'alaq. Sehingga nanti di dalam cara mengi'robnya, apalagi nanti boleh misalkan bila penasaran harus penasaran, dilihat ke i'robul Quran. Lihat ke i'robul Quran, setiap jar majrur pada Al-Quran dia pasti nanti di i'rob muta'allaqun bi fi'lin qablahu, dia akan muta'allaq pasti ke fi'il yang sebelumnya atau bisa saja ke fi'il yang kedepannya, tergantung kebutuhan muta'allaqnya dia kemana. Nah kebetulan ini objek muta'allaq ini jadi penelitian saya di S2 saja. Jadi meneliti ya tentang muta'allaq zorob di keseluruhan Al-Quran. Nah, ini masuk ke penelitian saya ini yang muta'allaq zorob. Jadi ini kalau ada yang penasaran boleh nanti dibaca tesis saya ya, hasil penelitiannya. Nanti insya Allah apabila itu bisa saya kasih share PDF-nya insya Allah. Nah itu ya untuk tambahannya, untuk jar majrur itu jadi dia muta'alaq ya, untuk cara i'rob ke fi'ilnya yaitu ke safar. Jadi lil ilmi tidak menjadi maf'ul li ajli.
Alasannya kenapa? Karena Karena pertama dia bukan masdarun biyun. qalbiyun, itu masalahnya. Baik, kemudian kita lanjut ke bagian keempat, masih ada 2 syarat ya. Naam, tafadhal, hal minkum yuridu ayyaqra'a asarto ar-rabi'? Silakan, ada yang mau baca syarat yang keempat? Pak Gunawan barangkali. Boleh, Pak Gunawan mencoba nomor 4 lagi, silakan. Baik, Ustaz. Ayyakuna fa'ilun al-fi'li Mudah-mudah pilih. fa'ilul Yakuna fa'ilul fi'li. fi'li wa fa'ilul masdari Iya, mudah-mudah pilih lagi. wa fa'ilul masdari. Nahwu Iya, darabtu iya. al-walida Walada. Itu maf'ul bi objek itu Walada. al-walada ya, al-walada Ta'adiban lahu. ta'adiban lahu. Iya. Ta'adiban lahu. Oke, masih Oh, yang dilanjut. bawahnya saja. Ada keterangan di bawah. Fal darabu Fadorbu. wadorbu fadorbu ya. Fadorbu Iya. wa ta'dib wa ta'diban wa ta'diba Wat-ta'dibu. ta'dibu ya. Fadorbu wat-ta'dibu itu ataf. Oh, ataf ya. Kalau Oke. asap. Hadisan Hadasa Oh, ada. itu panjang itu ya. Oh, pekerja hadasa fi'il dua madhi. ya. Hadasa Min sahsin Hin wahidin. wahidin. wahid. Ama ida apa ini? Ikhtalafa ikhtalafa al-fa'ilu mislu. Apa nih? Buka. Babtuka lita Zimika. apa nih? Lita zimika. Oh, lita dimika al-ilma. Wajibal jarri. Wajabal jarru. Lianna alladhi al-fi'lul muhab. Alladhi fa'ala itu Oh, fa'ala saja. Fa'ala ya. Fa'alal mahabbata. Fa'alal mahabbatu saja. Jadi panggil. Mahabbata itu maf'ul bi. Oh, mafuji mahabbata. Syahsun. Iya. Walladhi Fa'il itu. fa'ala at-ta'zimu saja. Objek. Objek at-ta'zima. Apa ini? Syah. Itu shin ya, ketinggalan shinnya ya. Syaksin akhir. Oh, syasin akhor. Akhor. Itu fa'il. Syahsun. Syahsun. Akhru. Baik, kita terjemahkan. Ayakuna fa'ilul fi'li, bahwa pelaku dari pekerjaannya huwa fa'ilul masdari, adalah sama juga pelaku dari masdar tersebut. Jadi jangan berbeda kalau untuk maf'ul li ajli itu, karena kan itu maf'ul li ajli itu kan motivasi. Karena motivasi dari pekerjaan orang yang melakukannya tersebut, berarti motivasinya pun harus motivasi orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Ya, tentu harus pelakunya itu juga dong. Ya, ini kan mudah ya dipahaminya. Hanya di sini didetilkan secara teoritis. Jadi seolah-olah syaratnya banyak, padahal mudah dipahaminya. Jangan bingung ya. Ini mudah sebetulnya memahaminya. Secara logika juga mudah. Tidak akan mungkin kita sulit ya untuk memahami ini, enggak. Nah, hanya di sini dikasih contoh-contohnya saja yang berbeda-beda. Contohnya dorobtul walada ta'diban lahu. Nah, saya telah memukul seorang anak laki-laki ta'diban, disebabkan saya ingin mendidik lahu pada anak tersebut, sebagai pendidikan baginya. Nah, di sini ada tuh nih fa'il, pelakunya saya. Kemudian mana di sini masdar qalbinya? Ta'diban. Nah, ta'diban di sini dia pun masdarnya, fa'ilnya tentu untuk dhamir tu juga. Ta'diban lahu.
karena saya ingin mendidiknya. Siapa yang ingin mendidik? Saya. Saya. Tentu juga. Jadi pastilah itu yang namanya maf'ul li ajli, pelaku dari masdar tersebut sama dengan pelaku pekerjaan yang ada sebelumnya. Itu mudah ya memahaminya. Nah, di sini dijelaskannya fadorbu wata'dibu, sedangkan kata dorob dan kata ta'dib ada Keduanya itu terjadi oleh min syaksin wahidi, seseorang oleh tersebut. satu orang. Ya, orang-orang itu juga, orang itu juga maksudnya. Orang tersebut lah. Amma idah talafal fa'ilu, adapun kalau jikalau berbeda pelakunya, misalkan ahbabtuka, saya mencintaimu, lita'zimikal ilma, karena kamu mengagungkan ilmu. Wajabal jaru, wajib di majrur, ini lita'zimnya wajib di. Tidak boleh jadinya ahbabtuka ta'zimaka al ilma, gak boleh. Kenapa? Karena masdarnya, pelakunya beda. Nah, di sini li'annal ladzi fa'alal mahabbah, karena yang mengerjakan kecintaan syakhsun, seorang yang lain. Walladzi fa'alat ta'zima, dan orang yang mengerjakan at-ta'zim atau pemuliaan syakhsun akhor, orang yang lainnya lagi. Ini pelakunya beda-beda. Tidak boleh katanya kalau untuk maf'ul li ajli seperti itu. Jadi bagaimana dong? Ya jar majrur biasa aja. Jadi dia itu kalau jar majrur biasa muta'alaq biasa aja. Enggak boleh jadi maf'ul li ajli. Ya itu ya. Nah, ini syarat yang terakhir, yakni asartul akhir fi rokam al-khamis, pada nomor yang kelima. Boleh silakan dibaca ini penutupan pada syarat yang kelima. Ini mau baca Bapak Hidayat atau Ibu Komaria, Dr. Anda Komaria atau Ibu Lilis, mau coba nomor 5, silakan. Baik, Ustaz. Baik, silakan Pak Hidayat. Ayyakuna hadal masdaru illatan yasulul fi'lu bihaitsu yasihu ayyaqa wujud jawaban liqaulika lam fa'alaka lam 5, bukan lam. 5 fa'alta. Baik. Ayyakuna hadal masdaru, bahwa masdar ini menjadi ilatan. Ilah itu artinya alasan atau sebab. Ilat itu alasan atau sebab terjadi. Ilatan lihusulil fi'li, sebab terjadi pekerjaan gitu. Ini secara makna ya tentunya. Ayakuna hadal masdaru ilatan lihusulil fi'li, bahwa masdar tersebut harus menjadi sebab terjadinya pekerjaan. Bihaisu yasihu ayyaqa jawaban liqaulika, sebagaimana layak untuk menjadi jawaban ketika Anda bertanya, 5 fa'alta, kenapa Anda melakukan itu gitu. Jadi maksudnya untuk masdar itu secara makna harus layak untuk menjadi jawaban ketika seseorang itu bertanya kepada Anda, kenapa kamu melakukan itu. Nah itu jadi kan jawabannya itu menjadi maf'ul li ajli, dari kata tanya 5 fa'alta, kenapa kamu mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga jawabannya itulah yang menjadi maf'ul li ajli. Mudah ya, maf'ul li ajli itu enggak terlalu beribet untuk syarat-syaratnya. Yang pertama, yang paling utama itu tadi adalah dia harus mansubnya sebagai masdar kolbi. Yang ketiga dia harus waktunya ya sama-sama itu juga, kejadian sama motivasinya harus dalam satu waktu. Kalau itu sudah pasti ya nggak akan mungkin terjadi yang berbeda. Kemudian pelakunya, intinya harus pelaku yang sama antara motivasi dengan pekerjaan. Dan yang kelima, maknanya harus layak ketika menjawab
kenapa engkau melakukan pekerjaan tersebut. Nah, Oh. kemudian di sini apakah mau dilanjutkan ke hukum-hukumnya atau mau disambung minggu depan? Ahkamul maf'ul ajli. Cekap dulu Ustaz. Ya kayak opat Oke, ya kalimat cekap cekap dulu. lah. Boleh, alhamdulillah. Kalau begitu untuk ahkamul maf'ul ajli kita sambung di minggu mendatang. Mendatang. Baik, Nanya, silakan boleh dipahami lebih nanya dulu lanjut. Ustaz, boleh enggak? Iya, silakan. Ustaz jadi cuma Ini nanya ini saja Ustaz, harokat ya, terkait harokat yang saya baca tadi mungkin ya, alasan yang pertama itu yang misal ahbabtuka li ta'zimikal ilma, tadi Ustaz baca Oke. ilma itu jadi apa, maf'ul apa tahu? Betul sekali. Kenapa saya bacanya li ta'zimikal ilma, tidak li ta'zimikal ilmi ya? Iya. Karena pertama al ilmanya di sini bukanlah mudhof ilaih dari kata yang sebelumnya kan ya. Karena dilihatnya bagaimana cara analisisnya dari terjemah sebetulnya. Inilah bedanya, uniknya bahasa Arab itu. Ketika membaca teks itu justru ini uniknya ya, adalah harus tahu dulu terjemah dan maksudnya sebelum dibaca. Nah, itu anehnya bahasa Arab. Jadi sebelum baca teks bahasa Arab itu harus tahu dulu maksud, baru oh ini maksudnya ini maf'ul bi, nggak akan mungkin yaitu dibaca al-ilm, nggak akan mungkin, pasti dia dibacanya al-ilm. Kenapa? Dari konteks dan dari terjemahan pun seperti, coba kita terjemahan begini, ahbabtuka li ta'zimikal ilmi, itu malah jadi absurd terjemahnya. Saya mencintaimu karena pemuliaanmu terhadap apa, nggak akan mungkin ya, itu akan mudah pilih ke domir yang ini, nggak bisa mudah pilih ke yang di depannya. Jadi domirnya domir majrur ya. Tapi kalau kita bacanya di maf'ul bihkan langsung, dari mana ini maf'ul bihnya? Dari masdar bimaknal fi'li, yaitu ta'zim. Nah, sehingga ini maknanya hampir mirip dengan begini. Ta'zim itu kan dari azzoma yu'azzimu ta'ziman, dari fa'ala yufa'ilu ta'filan. Nah, jadi kalau kita analisis dan samakan, bikin persamaannya istilahnya kalau dalam matematika, sehingga li ta'zimika itu sama dengan ini misalkan kita kasih domir anta ya, azzoma yu'azzimu tu'azzimu, azzoma yu'azzimu tu'azzimu, Anda telah sedang menghormati ya. Tu'azzimu ilma. Jadi ta'zimikal ilma itu sama dengan kita mengucapkan tu'azzimul ilma. Jadi ini. Jadi apa namanya? K-nya di situ sudah menjadi domir tu di sini, atau domir anta di sini. Sudah berubah menjadi domir anta. Li ta'zimika, karena penghormatanmu atau pengagunganmu, al ilma, terhadap ilmu. Sehingga di sini kalau kita terjemahkan pun kan al ilmanya pasti jadi maf'ul bih. Itu ya, dari analisis terjemah dulu. Nanti kita lihat ke konteks. Setelah tahu konteks dan terjemahnya, oh ternyata memang ini tidak akan mungkin dibaca yang lain kecuali dia maf'ul bih dari masdar yang sebelumnya ada, yaitu masdarnya ta'zimun. Dari masdar ta'zim yang itu. mana iya, masdar ta'zim itu sama nilainya dengan kita mengucapkan tu'azzimu ya, tu'azzimul ilma, kamu menghormati ilmu, atau kita gunakan ta'zimikal ilma. Nah, ini ta'zimnya pun sama maknanya. Yang ini, yang satu lagi Ustaz, yang saya baca ya sulul fi'li. Jadi kalau nggak salah Ustaz tadi saya dengar, saya tadi baca ya sulul fi'li. Yang ayakuna yang terakhir ayakuna hadza al-masdar illatan Husulil fi'li. Ya, husuli.
Itu yasulul al-fi'li tadi Ustaz tadi baca. Itu fi'la tadi. Ya tadi Oh, itu baca bukan fi'lun. yahsulu, tapi itu Oh. li husul, Li li kan husulil ya, Oh, ini li lam. li husulil fi'li Li Oh ya husul. ya ya. Saya tadi Jadi karena di depan ilatan itu li enggak itu husul. kan enggak ada Iya. li li husulil husulil Memang fi'li. jadi Ya ya ya. li husulil fi'li. Ini Salah. memang sebetulnya itu uniknya bahasa Arab itu. Memang sebelum kita membaca teks itu, kita pertama harusnya analisisnya terjemahan satu katanya dulu. Baru kita rangkai di pikiran kita ini cara memaknainya bagaimana, baru akhirnya cara bacanya. Itu ya menurut saya sebagai pembelajar bahasa Arab. Cara baca bahasa Arab itu bagi orang-orang luar Arab ke terjemahan satuan dulu. Setelah terjemahan satuannya dapat nih ya, oh ini ilah apa artinya, lihusul apa artinya, fi'la apa artinya, bihaisu apa artinya. Baru kita rangkai dalam pikiran kita, jadikan satu konteks. Oh maksudnya ini, baru terjemahnya insya Allah tidak akan salah-salah banget atau minimal sesuai kaidah ya cara bacanya apabila kita dirunut dulu gitu. Karena itu memang metode saya pribadi ya, dan di kampus saya juga sih begitu ya, untuk ada pelajaran namanya pelajaran terjemah. Pelajaran terjemah itu memang pertama kita itu cari satuan dulu kata atau huruf yang tidak kita pahami, ini apa artinya, ini apa artinya, ini apa artinya. Setelah itu kita satukan dulu dalam satu konteks. Ini konteksnya tentang apa sih? Oh, ilmu nahwu. Berarti cara penerjemahannya pun jangan jauh-jauh dari konteks ilmu Nahu. nahwu. Nah, setelah itu rangkaikan menjadi kalimat yang sekiranya enak dibaca secara terjemahan. Baru nanti harokatnya menyusul. Apakah ini jadi subjek, predikat, objek, dan ketika diharokatin pun ya itu tidak akan jauh karena kita punya alasan dibaca fathah sebagai apa, baca domah sebagai apa, dari analisis huruf atau dari analisis terjemah satu satu kalimat dulu ya. Itu tips saja untuk nanti kita belajar terus menerjemah ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ada masukan dan bermanfaat ya yang barusan. Untuk ahkamul maf'ul ajli kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Syukron kasiron li ihtimamikum wali intibahikum fi hadhil fursa hadzal lail wa haya bina an nakfiya hadhil muhalaqa bid-du'a Rabbi zidni ilman wa rabbi fahman wa amalan mutaqabbalan ila liqa fil usbu'il qadim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Naam wa iyyakum.